Baik, baik semua. Pada hari ini Bapak akan jelaskan kembali mengenai MTK. Khusus kita membahas tentang pecahan, ya baik nanti campuran biasa akan dicoba dengan pecahan desimal. Ya, kita perhatikan. Ya, kita yang pertama yang harus kita pahami adalah perubahan-perubahan dari bentuk suatu pecahan. Itu yang harus kita pahami. Misalnya pecahan biasa. Anak Bapak sudah belajar mengenai pecahan biasa, misalnya 2/4. Ini namanya pecahan biasa. Kemudian bentuk pecahan biasa itu bagaimana dengan bentuk pecahan desimal? Itu pecahan juga 0,4 misalnya. Ini adalah pecahan desimal. Ini pecahan biasa, ini desimal, dan seperti ini ada bilangan bulan dan ada pecahan biasa, itu namanya adalah pecahan campuran. Kemudian semua pecahan ini bisa mengalami perubahan. Dasar yang harus kita pahami, bagaimana cara merubah pecahan biasa nanti menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa bisa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Maka kita harus memahami dulu mana yang angka pembilang dan mana angka penyebut. Itu yang harus kita pahami. Misalnya Bapak udah contohkan pecahan biasanya misalnya 2/4. Bagaimana untuk menjadi pecahan desimal? Menjadi desimal. Nah ini desimal artinya adalah itu pecahan berkoma. Orang menyebutnya pecahan berkoma. Itu namanya pecahan desimal, pecahan juga. Ya, bagaimana merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal? Ini yang harus kita pahami dulu. Pekerjaan kita yang harus kita lakukan adalah angka pembilang. Ya, ini yang harus kita lakukan. Angka pembilang, ya, angka pembilang dibagi dengan angka penyebut. Ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi Bapak sampaikan, kalau kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka harus kita lakukan adalah angka pembilang dibagi dengan angka penyebut. Mana di sini angka pembilang? Berarti angka 2. Angka 2 mana angka penyebut? Berarti angka 4. Berarti dibagi dengan 4. Itu proses. Pak, bisakah 2 dibagi 4? Tentu tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita selalu pinjam namanya 0, maka menjadi 20. Pasti 20 ini bisa dibagi dengan 4. Kalau kita sudah dapat 0, kalau kita sudah pinjam 0, maka 0 yang kita pinjam itu adalah mengikuti hasil dari yang akan kita bagi. Berarti kita 0-nya kita letakkan, karena pinjam 0, maka koma mengikuti. Berapakah 20 kita bagi 4? Maka 20 dibagi 4 pasti dapat 5. 5 hasil yang kita bagi itu dikalikan dengan pembagi. Dikalikan dengan pembagi. Berapakah 5 kali 4? 20. Berapa hasilnya? Semua menjadi 0. Jadi angka 0,5 itu adalah bentuk pecahan daripada 2/4. Itu angka 0,2 atau desimal daripada angka 2/4 itu menjadi 0,4. Ini adalah hasil dari pembentukan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini yang harus kita pahami. Bapak ulangi sekali lagi, bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Maka angka pembilang dibagi dengan angka penyebut, maka akan hasilnya seperti ini. Tadi Bapak sudah sampaikan 2/4 jadikan desimal, maka hasilnya adalah 0,5. Ya, itu kalau dalam bentuk desimal. Dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana dengan pecahan desimal? Nah, ini yang harus kita bahas. Bagaimana dengan pecahan desimal? Apakah bisa menjadi pecahan biasa? Ya, tentu bisa kita terima. Ya, anak-anak kita harus ingat
dalam desimal. Kalau satu angka di belakang koma, Bapak contohkan ini 0,0, maka pernya itu satu angka adalah per 10. Bagaimana dengan dua angka di belakang koma? Maka pernya kita ambil per 100. Bagaimana kalau tiga angka di belakang koma? Ya, kalau tiga angka di belakang koma kita ambil per 1000. Ini yang anak bapak harus pahami. Yang harus kita pahami adalah angka belakang dari koma. Ya, angka belakang dari koma, maka itulah dijadikan per. Kalau kita bapak menjadi pecahan biasa. Satu angka menjadi per 10, dua angka menjadi per 100, tiga angka menjadi per 1000. Itu ketentuan yang harus kita ingat. Ya, contoh, misalnya bapak udah buat 0,4. Bagaimana menjadi bentuk pecahan biasanya? Berarti 4 per 10. Inilah yang menjadi pecahan biasanya. Ya, oke. Sekarang kita ini dalam merubah bentuk pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Apa yang harus kita ingat? Yang kita ingat adalah di belakang koma angkanya berapa buah. Kalau satu angka kita ambil per 10. Kalau dua angka kita ambil per 100. Kalau tiga angka kita ambil per 1000. Itu kalau kita jadikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana dalam bentuk soal? Kalau pecahan biasa kita satukan dengan pecahan desimal seperti ini misalnya, ya, kita ambil 2/4 ditambah dengan 0,5. Ini contoh soal ya. 2/4 ditambah 0,5. Bagaimana hasilnya? Mau ini harus kita rubah dulu adalah ini sudah ada pecahan biasa. Maka 0,5 harus kita rubah menjadi pecahan biasa juga. 2/3 itu 2/4. 2/4 ditambah dengan 0,5. Tadi kita sudah sampaikan bahwa satu angka di belakang koma kita ambil yang di belakang koma. Angka 5 dijadikan per 10. Karena dia satu angka di belakang koma, maka dia menjadi 5 per 10. Bagaimana selanjutnya? Maka ini kita tetap melakukan sistem KPK. KPK dari 4 dan KPK dari 10. Berarti kalau KPK dari 4 kita jangan dikalikan langsung. Ya, kalau dia bisa dikalikan silakan. Tapi kalau tidak bisa, alangkah bagusnya langkah kita dijalani seperti mencari KPK-nya. KPK dari 4. Ya, KPK dari 10. Itu kita harus kita cari. Kalau 4 otomatis sampai 8, nanti ada 8, ada 12, ada 16, ada 20, ada 24, ada 28, ada 32, ya, ada 36, ada 40. Oke, sekarang KPK dari 10. Ada 10 awalnya, ada 20, ada 30, ada 40. Cukup udah ada KPK-nya 40. Maka KPK yang harus kita pakai untuk mencari pecahan seperti ini, 2/4 ditambah 0,5 dijadikan pecahan biasa. Pindahin ruas pertama karena sudah membentuk pecahan biasa, maka 2/4. Kemudian pecahan desimal diganti atau dirubah menjadi pecahan biasa. Sudah menjadi sama-sama pecahan biasa. Apa yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Berarti penyebut yang bisa dipakai yang PPK yang sudah kita cari adalah 40. Kita pakailah 40. 40. Ya. Apa yang harus kita lakukan kembali seperti biasa? Berarti 40 kita bagi dengan 4. 40 dibagi dengan 4 dengan penyebut yang pertama. Pasti hasilnya 10. 10 itu dikalikan dengan pembilang pertama, ruas pertama.
10 dikali 2 berarti 20. Kita pindah ke ruas kedua. Berarti 40 itu kita bagi dengan 10. Ya, 40 kita bagi dengan 10. Maka hasilnya akan pasti dapat 4. Apa yang harus kita sudah dapat hasilnya? Maka kita harus kalikan dengan pembilang kedua. 4 kali 5 itu akan mendapat 20. Maka hasilnya adalah 20 per 40. 20 per 40. Penyebutnya sudah sama, otomatis kita menjumlahkan kedua-duanya, kedua ruasnya. 20 tambah 20 berarti 40 per 40. Bagaimana memudahkannya? Ini sudah dibagi ya, 40 sudah sama karena dia sudah sama penyebut dan pembilang. Hasil yang terakhir genap menjadi 1. Oke, ini dalam proses pecahan biasa apabila dijumlahkan dengan pecahan desimal. Sebaliknya juga gitu. Bagaimana kalau desimalnya di depan, biasanya di belakang, maka kita juga harus merubahnya seperti ini. Ya, jangan kita cari yang lain. Maka apa langkah kita? Maka carilah untuk menyamakan penyebutnya dengan model KPK. Ya. Tadi Bapak dari awal sudah sampaikan, merubah pecahan itu harus hati-hati. Yang pertamanya adalah kalau pecahan biasa, kenapa kita mau merubah menjadi pecahan desimal? Kira-kira carinya seperti ini. Harus angka pembilang dibagi dengan angka penyebut. Terima kasih.